pernah berubah di setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan Bapa yang luar biasa, yang ada di tengah-tengah kami akan mengerjakan bagian Tuhan, untuk kami menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa, Kau menguasai ruangan ini, terutama ruangan hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama adalah firman yang hidup, yang akan membawa perubahan dan dampak di setiap kehidupan kami, yang memperbaiki setiap kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami Tuhan, yang memberikan ketenangan di dalam jiwa kami, yang membuat hati kami senantiasa bersorak-sorai, yang membuat hati kami senantiasa mengagumi karena apa yang Kau ucapkan itu yang akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Engkau Allah yang baik, yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami ada dan duduk di tempat ini karena anugerah Tuhan, dan kami gunakan kesempatan itu untuk sebaik-baiknya dalam pengaguman dan rasa syukur kami di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan pastinya. Ya. Kita percaya, berpegang teguh terus akan kebenaran-kebenaran firman-Nya, sekalipun kita belum melihat, namun kita percaya itulah bentuk iman. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga analisis digital GSMA Intelligence, ya, yang mengatakan begini. Riset ini mengatakan bahwa populasi handphone lebih besar daripada populasi manusia di dunia ini. Jadi jumlah handphone, gadget, sama jumlah manusia lebih banyak jumlah gadget. Kenapa demikian? Wah, ya, kenapa demikian? Ternyata diteliti bukan berarti seluruh manusia dalam dunia ini mereka memiliki handphone, enggak. Tetapi diteliti ternyata satu orang bisa memiliki 2 handphone, 2 kartu, dan sebagainya dan selebihnya. Bisa dan sebagainya dan bisa selebihnya. Bisa 2, bisa 3. Nah, pertanyaan saya adalah begini, hari ini. Siapa yang memiliki atau punya handphone? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, pertanyaan saya balik deh. Kalau gitu, mungkin ada yang terlewat nih. Kira-kira siapa di sini yang tidak punya handphone? Kan nggak mungkin kan? Jadi yang namanya handphone, ya kalau ada 1-2 yang nggak punya handphone nggak apa-apa. Tapi saya nanya bukan berarti saya mau mengasih ya, enggak ya. Cuma nanya, maaf ya. Saya cuma nanya gitu loh. Nah, artinya begini, ya. Sekarang handphone ini bukan sesuatu barang yang asing lagi. Ya, bahkan anak kecil pun usia yang masih, ya, dikatakan masih di bawah 12 tahun sudah menggunakan, sudah memiliki handphone. Ya, jadi handphone bukan lagi sesuatu barang yang mahal. Handphone bukan lagi sesuatu barang yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, kalau saudara semuanya memiliki handphone, pertanyaan saya adalah apa fungsi utama dari handphone itu? Saya nanya loh. Apa fungsi utama dari handphone itu menurut saudara? Apakah saudara punya handphone? Ya, pertanyaan saya adalah fungsi utama dari handphone itu apa? Buat ngulek kan nggak mungkin. Buat apa, melempar orang juga nggak mungkin. Jadi fungsi utamanya apa? Kan ada fungsi utamanya. Apa? Komunikasi, luar biasa. Selain komunikasi, ini ibu-ibu di sini pura-pura nggak tahu nih. Kebanyakan handphone digunakan ibu-ibu itu buat apa selain selfie? TikTok, bukan TikTok. Shop online. Ibu-ibu di sini mah baik semua. Nggak pernah menggunakan yang namanya apa tuh belanja online. Handphone digunakan sesuai dengan fungsinya, telepon. Kalau bukan buat komunikasi pasti nggak dipakai. Betul ya? Luar biasa ibu-ibu sini, luar biasa banyak bohongnya. Nah, jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa fungsi handphone ini utama untuk kita komunikasi. Betul ya? Untuk kita bisa telepon, untuk kita bisa foto dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, seandainya kalau handphone itu nggak ada jaringannya, ada fungsinya enggak? Mungkin ada fungsinya buat main game offline,
bisa buat apa itu? Lihat foto, baca Alkitab, rohani banget. Hebat. Pasti gereja baca Alkitab, betul. Ya, mungkin banyak hal ya. Nah, tetapi kalau nggak ada jaringannya, handphone itu nggak maksimal. Betul ya, nggak maksimal. Makanya seringkali kita ini handphone kalau nggak ada jaringan itu susah sinyal. Nah, ternyata kalau kita melihat kenapa handphone itu nggak bisa maksimal. Ya, yang pertama biasanya ada di luar jangkauan. Ya, ada di luar jangkauan. Lalu tidak ada jaringan, itu udah pasti. Di luar jangkauan itu berarti jauh dari menara yang memancarkan sinyalnya. Ya, lalu apalagi faktor cuaca bisa aja yang menyebabkan, nah itu dia bisa juga Pak, nggak ada kuota, ya, atau providernya rusak atau bermasalah. Yang terakhir handphone itu bisa nggak jadi maksimal itu karena apa? Handphonenya rusak, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan kita ini seringkali kita nggak jadi maksimal nih, nggak maksimal, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saya mau sampaikan di temanya susah sinyal. Ya, kenapa kita susah sinyal? Karena ini ya kita nggak lagi sefrekuensi dengan Tuhan. Kita tidak seirama lagi dengan Tuhan. Ya, kita ini tidak lagi seritme dengan Tuhan. Ya, saudara kalau saudara tahu iramanya, kalau misalnya Tuhan mau iramanya dangdut, tapi kita pilih iramanya reggae, itu kan nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Makanya hidup kita seringkali nggak maksimal, hidup kita jauh dari apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang seringkali error, ya, seringkali kita error, bermasalah, ya. Lalu apalagi ya banyak hal-hal lah yang membuat kita ini tidak lagi sejalan dengan Tuhan. Nah ini dialami oleh bangsa yang namanya Yehuda, ya, bangsa Yehuda. Maaf, bukan Yehuda yang memain bass ya, bukan. Ini bangsa Yehuda. Kalau saudara kita Yehuda di sini sangat luar biasa baik, ya. Karena papanya pendeta ya, oh enggak ya Pak. Kita baca yuk ayatnya Yeremia 17 ayat 1, ya, hingga ayat yang ke-6. Ya, kita baca. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit itu. Ya, wah ini saya harus buka nih. Bentar. Oke, kita lanjut saja, ya. Kita lanjut, ya. Nah, ayat yang pertama dan hingga ayat yang keempat ini berbicara sebuah teguran oleh Allah melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Ya, kejatuhan dan hukuman Allah terhadap bangsa Yehuda ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Mereka tidak lagi satu frekuensi dengan Tuhan, tidak seirama lagi dengan Tuhan. Hati mereka itu penuh dengan pemberontakan dan menjauh dari Tuhan, dan mereka harus menanggung konsekuensinya akibat dari pemberontakan mereka. Nah, seharusnya kita percaya bahwa bangsa Yehuda itu adalah satu bangsa menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, semenjak bangsa Israel keluar dari Mesir, dituntun oleh Tuhan, rancangan Tuhan sangat sempurna sekali supaya apa yang Tuhan sediakan, berkat yang Tuhan sediakan atas bangsa ini mereka terima. Tetapi oleh karena hatinya, Alkitab digambarkan, hatinya itu ditulis, kalau ditulis dengan pena besi, saudaraku, itu artinya kan goresannya terlalu dalam. Betul ya? Berarti bahwa kejatuhan daripada Yehuda, bangsa Yehuda itu terlalu dalam sekali. Mengapa bangsa Yehuda tidak lagi menjadi seirama dengan Tuhan? Dia tidak lagi berpijak kepada apa yang Tuhan rancangkan kepada bangsa ini. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan selalu terbaik dalam kehidupan bangsa Israel maupun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin.
Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Namun yang terbaik itu seringkali kita tidak jumpai. Kita tidak mengalami, bukan karena kesalahan di dalam pihak Tuhan, di pihak Tuhan, tapi kesalahan di pihak kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi satu frekuensi dengan Tuhan. Kita tidak lagi apa? Kita tidak lagi seirama dengan Tuhan. Kita kehilangan sinyal, saudaraku. Ya, kita kehilangan sinyal sehingga hidup kita lebih banyak mengalami penderitaan. Mungkin hidup kita lebih banyak mengalami pergumulan masalah demi masalah. Nah, yang pertama saya mau katakan, hal yang membuat mereka tidak lagi bisa satu frekuensi dengan Tuhan, yang membuat mereka ini kehilangan sinyal, yang pertama adalah dosa. Ya. Dosa sudah terukir dalam hati bangsa Yehuda. Menggambarkan, menunjukkan apa yang terjadi di dalam kehidupan batinia mereka yang menjadi pusat kepribadian mereka. Jadi itu sangat dalam sekali, dosa tertancap di dalam hati dan terukir di dalam hatinya. Sehingga yang dilihat segala sesuatunya bukan lagi satu kebenaran. Ketika dosa yang tertancap di dalam hati Yehuda, sehingga kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia adalah satu kebenaran yang dia anggap itu tidak perlu dan tidak penting. Kenapa? Karena dosa yang tertancap di dalam hati daripada bangsa Yehuda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan kita sekarang ini, bagaimana kita mengikuti daripada Tuhan. Ya, kita menjadi orang percaya yang dimana setiap hari Minggu kita harus duduk dan beribadah kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita menganggap sesuatu dosa itu adalah sesuatu kejahatan? Tapi hari-hari ini kita bisa melihat orang menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang biasa, yang lumrah, yang semua orang bisa melakukannya. Ya, hati-hati, jangan sampai kita teracuni dengan konsep dan pemikiran bahwa dosa itu adalah sesuatu yang biasa. Amin. Dosa, upah dosa adalah maut. Seringkali kita banyak tahu, banyak teori, tapi sedikit untuk prakteknya. Kalau kita tahu dosa itu membuat kita error, dosa memisahkan kita dengan Tuhan, yang membuat kita kehilangan sinyal, sehingga dalam kehidupan kita ini jalan kita seenaknya dan semaunya kita, enggak lagi mau apa yang ngerti, dipahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, tidak lagi, tapi kita lebih membiarkan dosa menguasai kehidupan kita. Tidak ada cara lain, sadari dan berbalik dan bertobat, karena ada kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kembali seirama dengan Tuhan. Supaya apa? Hidup saya ini ketika Tuhan hadirkan saya di dunia ini bukan untuk saya melakukan apa yang cemar, tapi saya untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan pencipta saya, yaitu Tuhan. Dengan cara hidup saya, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang Tuhan anggap bahwa itu adalah jahat dan dosa. Amin. Sekarang kan ada banyak orang yang mengotak-otakkan itu namanya dosa. Betul ya? Ya, ada orang juga mengatakan bahwa ada bohong putih, ada bohong hitam. Ada orang boleh mengatakan begini, Pak, boleh dong Pak berbohong untuk kebaikan loh Pak. Saya mau tanya, apakah ada dosa untuk kebaikan? Halo? Kalau dosa, upah dosa adalah maut, berarti di dalam dosa tidak pernah ada kebaikan, tapi adanya kerusakan dalam kehidupan kita. Semakin kita membiarkan itu, semakin hidup kita itu digerus, dihancurkan, dan dijauhkan dari segala rancangan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat, kita menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bilang kiri kanannya, jangan menjadi biasa. Tuhan mau bahwa kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Ya, yang selalu punya respon yang sensitif ketika kita sadar bahwa ini enggak baik Tuhan, ini salah, ini di mata Tuhan ini salah. Kita jauh, menjauhkan semua dari itu. Nah, saudara, buku pegangan kita adalah firman Tuhan. Yang menilai bahwa ini salah dan tidak, bukan buku-buku yang lain. Apa? Firman
Firman Tuhan. Makanya semakin hari semakin kita membaca kebenaran firman Tuhan, semakin kita belajar memahami ini enggak benar, ini yang benar. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita membiarkan dosa itu terselip. Tahu terselip? Kita membiarkan dosa itu terselip di dalam diri kita. Ada banyak orang begini, aduh dosa itu enak ya. Haleluya. Sekarang orang untuk melakukan dosa itu gampang, saudaraku. Ini bisa jadi dosa, bisa jadi berkat. Betul ya? Ini bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat, tergantung hati dan pikiran kita. Kalau hati kecenderungan untuk melakukan apa, hati cenderung tergores banyak dosa yang tidak dibereskan, maka kita gunakan handphone itu hal yang gak benar. Tapi kalau hati kita bersih, maka apapun, bahkan dalam hidup kita, bahkan apa yang ada pada kita lakukan segala sesuatu dengan benar. Bangsa Yehuda ini, saudaraku, ya, dia membiarkan ya, dosa itu ketika Nabi Yeremia menegur, dia tidak merespon untuk dia kembali dan bertobat. Tapi membiarkan Nabi Yeremia itu menyampaikan teguran-teguran, dia anggap lewat begitu saja. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang susah sinyal karena dosa yang masih belum kita bereskan dalam kehidupan kita. Amin. Pak, tapi kan Tuhan itu Maha Pengampun. Betul, Tuhan memberikan pengampunan buat kita, tapi pengampunan Tuhan bukan membuat kita selalu hidup dalam dosa. Justru pengampunan itu menyadarkan kita untuk hidup dalam anugerah, dan hidup dalam kebenarannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa? Yang pertama dosa. Yang kedua, di layar apa? Biru. Ya, biru di layar. Yang kedua adalah begini, ya, mereka lebih mengandalkan manusia daripada Allah. Ya, mereka lebih mengandalkan manusia daripada Allah. Ya, Alkitab bilang begini, ya, ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Jadi kenapa Nabi Yeremia menyampaikan hal ini? Ternyata kesombongan bangsa Yehuda lebih memilih mengandalkan kekayaan, kekuatan, dan pengaruh mereka sendiri daripada mengandalkan Allah. Kita lihat bangsa Yehuda ini, mereka secara keuangan, kekayaan, mereka melimpah. Ya, mereka melimpah. Dan mereka punya pengaruh. Alkitab bilang, kalau saudara baca, mereka itu melakukan korupsi dengan jelas dan mereka melakukan kejahatan yang sangat luar biasa yang membuat Tuhan itu murka kepada bangsa Yehuda ini. Tapi ketika bangsa Yehuda ini, saudaraku, ya, makanya Yehuda ini kita tahu umat pilihan yang diberkati Tuhan, yang tidak lagi berpegang kepada perintah Tuhan, tapi lebih mengandalkan kekuatannya, lebih mengandalkan manusia. Ketika dia diserang oleh bangsa yang lain, dia bukan lari kepada Tuhan, tapi dia lari kepada kekuatan-kekuatan bangsa yang ada di sekelilingnya. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin mereka, karena mereka kaya, mereka membayar tentara-tentara bayaran untuk melindungi daripada serangan-serangan musuh. Nah, inilah yang membuat Tuhan murka. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya. Saudara diberkati Tuhan, gak salah. Saudara diberikan kepintaran, gak salah. Saudara punya kekuatan, gak salah. Saudara orang hebat, gak salah. Yang salah adalah saudara lebih mengandalkan semuanya itu daripada Tuhan. Amin. Kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Pengaruh adalah kepercayaan yang Tuhan beri dalam buat kita. Tapi yang Tuhan mau jangan sampai semuanya itu menjadi kekuatan atau andalan kita. Enggak. Apapun, siapapun kita, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi sandaran buat kita. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi hari esok? Tahu enggak apa yang terjadi hari esok? Enggak tahu. Itu tandanya kita terbatas. Tapi kalau kita sadar kita terbatas, jangan lagi kita menjadi angkuh dan sombong bahwa saya masih punya kekuatan. Tidak ada. Semuanya itu kita harus belajar
kita mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Kalau kita tahu, kita nggak pernah tahu hari esok apa yang terjadi. Hanya Tuhan yang tahu hari esok. Harusnya kita lebih mengandalkan Tuhan yang maha tahu daripada kita yang terbatas. Amin. Enggak perlu mengandalkan siapapun manusia. Ya, manusia mungkin hanya bisa menolong. Manusia itu terbatas. Manusia hanya bisa menolong dalam keadaan, dalam situasi tertentu. Tapi dia nggak bisa selalu menolong. Betul ya? Bahkan kita sebagai orang tua pun nggak pernah bisa nolong anak sepenuhnya. Karena kita terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang perlu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita kehilangan sinyal dalam hidup kita? Kenapa kita nggak lagi satu frekuensi dengan kita? Karena kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kekuatan Tuhan. Kenapa seringkali kita lemah, kita frustasi dan putus asa? Karena seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kekuatan Tuhan. Alkitab jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang ketiga, yang terakhir. Yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Yang ketiga adalah menjauh dari Allah. Haleluya. Ya, menjauh dari Allah. Ya, mereka menjaga jarak dari Allah bagaikan hidup di padang gurun yang tandus dan kering, yang mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Akibat dari perilaku bangsa Yehuda, Allah menghukum mereka dengan membiarkan bangsa Asyur dan Babel merampas kekayaan mereka serta menindas dan menjadikan mereka budak. Bapak Ibu, kenapa kita kehilangan sinyal? Karena kita jauh, kalau handphone tuh jauh dari menara yang memancarkan frekuensinya. Tapi dalam kehidupan kita, kenapa kita kehilangan sinyal? Seringkali kita error karena kita menjauh daripada Tuhan. Menjadi sumbernya dalam kehidupan kita. Saya tahu banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti satu alasan buat kita malah menjauh daripada Tuhan. Karena kita menganggap persoalan ini berat sekali. Seberat apapun Tuhan masih sanggup untuk menanggung semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita satu frekuensi dengan Tuhan. Seritme dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Supaya kita gak kehilangan sinyal, supaya sinyal kita tuh semakin kuat. Ya, mendekatlah kepada Tuhan. Semakin mendekat, 5G ya, langsung ya, full saudaraku. Sinyalnya kuat dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang singkat. Tapi kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus mengerjakan hati kami dan hidup kami supaya kami kembali seirama, sefrekuensi dengan Tuhan dan mengerti dan paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain Tuhan. Sekalipun ada, kami tetap memutuskan. Sekali Yesus tetap Yesus sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan. Yes. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin, Yesus. Musim kehidupan. Musim kehidupan. Amin. Haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dan kesempatan baru. Amin. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Amin. Amin. Harapan
harapanku tak akan hilang. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama sekali. Yesus tetap Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Tak akan hilang. Akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku. Yo sekali lagi. Sekali Yesus selamanya Yesus. Haleluya. Kami berdiri Tuhan sebagai komitmen kami bahwa sekalipun banyak pilihan terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan membenahi hati dan kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan dan tahu apa yang terbaik yang Tuhan sediakan buat hidup kita, sehingga hidup kita ini tidak lagi menjadi bermasalah dan berdampak sesuatu yang negatif terhadap orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Apakah masih ada dosa yang terselip, dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, yang membuat kita kehilangan sinyal, atau kita lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita daripada kekuatan daripada Tuhan, atau kita malah menjauh daripada Tuhan dengan setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sehingga hidupmu tidak lagi seirama dengan Tuhan. Tapi hari ini mari kita berbalik kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengizinkan untuk melawat menjamah setiap hati dan kehidupanmu, supaya Tuhan kembali meluruskan hatimu, supaya Tuhan kembali melembutkan hati kita, dan kita menjadi orang-orang percaya yang mudah untuk berbalik dan bertobat, supaya berkat yang Tuhan sediakan bisa kita terima, sehingga yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bisa kita terima. Mari kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukankah ini merupakan ibadah perjumpaan kita dengan Tuhan yang seharusnya membawa perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami percaya tidak secara kebetulan, tapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memimpin kami, untuk kami menyadari bahwa hidup ini kami membutuhkan selalu Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Sekalipun kami memiliki apa yang Tuhan percayakan kepada kami, tapi bukan sesuatu yang alasan untuk kami mengandalkan semuanya itu. Tapi Tuhanlah menjadi andalan buat kami. Tuhanlah yang menjadi sandaran buat kami. Tuhanlah yang kami, satu-satunya yang kami harapkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tidak mau menjauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dan semakin erat dengan Tuhan, supaya hati kami semakin berpaut dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa berjemaat Tuhan di tempat ini, biar kuasa dan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan melawat setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, percaya katakan amin.